Halo semua, welcome to my channel. Perkenalin, nama aku Eno. Aku adalah seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menjalani koas di tahun kedua. Nah, di video pertama aku ini, aku pengen sharing beberapa barang-barang yang esensial untuk kalian punya sebelum kalian masuk koas, serta tips dan trik untuk survive selama di koas. Jadi, buat kalian mahasiswa kedokteran yang kemarin baru lulus, terus harusnya sekarang udah koas tapi masih pending karena corona, atau kalian yang masih kuliah di kedokteran, terus bingung nih barang-barang apa aja sih kira-kira yang perlu dipersiapin untuk koas. Keep on watching. Oke, jadi pertama aku mau bahas barang-barang dulu. Barang pertama yang wajib kamu punya untuk koas, yang pertama itu stetoskop. Stetoskop yang aku punya ini mereknya Littmann. Sebenarnya banyak banget merek-merek stetoskop di luar sana. Ada yang mereknya ABN, General Care, Littmann, dan lain sebagainya mungkin. Nah, personally aku saranin kalian untuk punya Littmann ini. Kenapa? Karena dia itu kualitasnya bagus, awet, dan suara yang dihasilin itu jernih. Jadi kalau kita mau dengerin suara jantung, suara paru-paru, ini tuh bener-bener bagus dibandingkan dengan merek lain. Aku punya merek yang ABN. Aku bukan bilang itu jelek, itu juga berfungsi, itu juga kedengeran, tapi suara dan kualitas itu jauh banget, bener-bener jauh. Apalagi kalian kan masih belajar kan, jadi seharusnya menurut aku lebih baik pakailah yang paling bagus dan invest di yang paling bagus, yaitu Littmann ini, karena mostly dokter-dokter juga pakai merek Littmann ini. Yang selanjutnya yaitu tensimeter jarum atau tensimeter aneroid. Yang punya aku ini mereknya ABN. Kenapa aku rekomendasiin ini? Karena dia itu ringkas, kecil, dan gampang dibawa-bawa. Terus dia itu ada pouch kayak gini, ada tasnya. Jadi bisa kita masukin barengan sama alat-alat kita yang lain kayak stetoskop tadi, sama barang-barang yang nanti akan aku jelasin. Sebenarnya tensimeter ini juga banyak ya mereknya, itu sesuai preferensi kalian aja, tapi aku beli yang ABN. Next, ada termometer infrared atau termometer tembak. Kenapa aku lebih rekomendasiin termometer ini dibandingkan dengan termometer yang biasa? Karena termometer tembak ini tuh jauh lebih cepat ngasih meriksanya nih. Contoh, aku kasih contoh ya. Langsung keluar hasilnya. Dibandingkan dengan termometer biasa ini, karena kan kalau termometer biasa ini harus kita masukin ke ketiak dan itu kan butuh waktu kan untuk dia ngeluarin hasilnya. Sementara setiap hari kita tuh pasti periksa pasien tuh banyak, terutama pasien anak-anak kecil, bayi-bayi yang susah diperiksa, itu bakal susah banget pakai ini. Jadi aku saranin pakai termometer tembak aja. Termometer tembak ini juga ukurannya macam-macam, ada yang lebih kecil juga, lebih praktis, tapi kebetulan aku punya yang ini. Next, ada pulse oximeter kayak gini. Sorry banget nih, punya aku mati. Aku udah coba ganti baterainya tapi tetap nggak bisa nyala karena kelamaan nggak dipakai libur corona. Caranya gini aja, tinggal dimasukin ke jari terus dinyalain, nanti bakal muncul di sini saturasi oksigen sama heart rate-nya. Kenapa ini penting banget kita punya? Karena nanti kalau kita jaga di IGD, ada pasien yang sesak atau pasien apapun itulah, pasti assessment yang kita periksa juga saturasi oksigen sama heart rate. Jadi ini penting banget untuk kita punya. Next, ada yang namanya paru reflex atau reflex hammer. Ini tuh juga penting banget untuk kita punya karena untuk meriksa kelainan saraf. Ini tuh ada dua jenis, ada yang jenisnya lancip kayak gini, ada yang kayak gini. Tapi sebenarnya untuk sehari-hari aku lebih sering pakai yang ini karena ini lebih enak aja buat ngetok, lebih precise gitu. Kalau yang ini, tapi kelebihannya dia itu di atas ada yang jarum, ada jarumnya, nih kayak gini. Kayak gini. Sama di bawahnya itu ada kayak brushnya gitu, ini juga untuk meriksa saraf sensoris, kepekaan sensoris. Jadi ini sebenarnya lebih lengkap kalau yang biru kayak gitu, tapi sehari-hari aku lebih sering pakai yang ini. Next, kita butuh pen light kayak gini. Jadi pen light itu ada dua jenis, ada yang sinar putih, ada yang sinar kuning. Tapi kalau aku lebih suka yang sinar putih kayak gini karena jauh lebih terang dan lebih enak buat meriksa mata, telinga, hidung, mulut dibandingkan yang kuning. Kalau yang kuning itu lebih nyaman untuk pasiennya karena nggak sesilau yang putih. Tapi kalau aku sehari-hari pakai yang sinar putih. Kita butuh medline roll kayak gini. Ini tuh meteran buat kita periksa antropometri, periksa lingkar kepala bayi, lingkar perut, panjang badan. Tuh kalau misalnya kita bantuin lahiran bayi gitu ya. Terus kalau di stase objin juga ini buat ngukur fundus uteri. Pokoknya ini bermanfaat banget dan harus selalu ada di tas kalian. Kayak gini aja. Selanjutnya kita butuh punya masker dan handscoon sendiri kayak gini. Kenapa kita itu wajib banget punya ini? Karena kan tiap hari kita periksa pasien juga sakitnya macam-macam, kita nggak tahu, dan kita juga harus menjaga kesehatan dari kita sendiri. Jadi wajib banget kita selalu punya ini di tas, meskipun kalian setiap hari nggak bawa sekotak gini, tapi at least bawalah beberapa pasang gitu untuk kita periksa pasien.
Sebenarnya di rumah sakit juga disediain, tapi haram hukumnya kita ngambil. Karena apa? Karena di rumah sakit itu ditujukan untuk dokter-dokter dan tenaga medis yang bekerja di sana. Sementara kan kita tuh masih belajar, jadi kita harus bawa sendiri. Sesekali bagi boleh lah kalau misalkan lupa, tapi nggak boleh sering-sering ya. Next, kita butuh tang spatel kayak gini. Tang spatel ini fungsinya untuk periksa rongga mulut, untuk neken lidah ke bawah supaya jadi lebih kelihatan. Jenisnya ada dua, ada yang stainless sama ada yang kayu. Kalau misalkan yang stainless ini untuk berkali-kali pakai, asal didisinfeksi dulu sebelum dipakai. Tapi kalau yang kayu gini, ini tuh hanya untuk sekali pakai langsung buang. Ini tuh akan bermanfaat banget, terutama ketika kalian bertugas di bagian THT. Selanjutnya yang kita butuhin yaitu Tara, laser pointer. Jadi sebagai koas tuh pasti banget setiap hari kita akan presentasi, baik itu presentasi kasus, presentasi journal reading, atau presentasi referat. Pokoknya tugas-tugas yang dipresentasiin itu wajib banget kita punya pointer kayak gini. Kalian gak harus punya masing-masing, cukup pastiin di setiap kelompok koas kalian ada yang bawa laser pointer untuk kalian presentasi. Jadi gak akan dimarahin konsulen. Sekarang aku mau bahas buku catatan sama alat tulis ya. Jadi buku catatan yang perlu kalian bawa untuk koas yaitu buku yang ukurannya kecil kayak gini. Kenapa yang kecil gini? Karena ini tuh muat di jas dokter yang putih, Snelly putih itu kan ada kantongnya. Ini tuh muat di situ. Kenapa kalian harus tinggalin buku catatan kalian, binder kalian zaman kuliah yang super gede itu? Karena itu tuh nggak praktis sama sekali guys. Koas itu mobilitasnya tinggi, kita itu kemana-mana jalan, ikut dokter visit pasien, periksa pasien, bahkan kadang itu dokter ngejelasin itu sambil jalan gitu. Sambil jalan kita mesti nyatet, nulis. Jadi pastiin kalian tuh gampang buat akses buku catatan ini, tinggal masukin kantong, ambil di kantong, jadi gampang banget. Kalau kalian mau punya buku catatan yang gede, yang rapi buat nyatet itu boleh-boleh aja, tapi saran aku itu untuk belajar di kosan aja. Jadi kalau di rumah sakit kalian cukup bawa yang kecil gini. Terus untuk pulpen, aku saranin juga beli yang murah-murah aja, kayak pulpen-pulpen Indomaret kayak gini, atau pulpen-pulpen 1.500 2.000-an di fotokopi. Itu lebih baik kalian sedia kayak gitu. Stok yang banyak kayak gini aku juga punya banyak banget. Karena apa? Karena tiap hari kita pasti akan kehilangan pulpen, baik itu dipinjam teman sendiri atau dipinjam perawat, dipinjam dokter gitu ya. Apalagi kalau mereka lupa balikin tuh kan nggak enak gitu. Masa sih kita tagih pulpennya gitu kan, dok pulpen saya mana, itu kan nggak mungkin banget kan guys. Jadi siapin pulpen-pulpen murah kayak gini, jadi kalau kalian hilang tuh nggak akan nyesek. Tinggalin aja pulpen-pulpen Sarasa, Uni, atau Jetstream kalian tuh kalau kuliah pasti banget, aku yakin kalian pasti koleksi warna-warni kayak gitu buat bikin catatan. Trust me, itu nggak akan kepake di koas karena kita hanya butuh satu warna hitam aja, jadi kalian nggak perlu bawa pulpen warna-warni gitu. Selain itu kalian juga perlu sedia pulpen pilot friction yang bisa dihapus ini. Karena apa? Karena kadang tuh kita mesti nulis resep gitu. Nah kalau nulis resep itu kan nggak boleh salah ya, nggak boleh dihapus, nggak boleh apalagi pakai tip X. Jadi kita wajib punya pulpen ini untuk jaga-jaga kalau kita membuat kesalahan bisa kita hapus. Selain itu, aku saranin kalian juga untuk punya yang namanya MMN atau Medical Mini Notes ini. Kenapa? Karena dia itu bermanfaat banget untuk kita quick review gitu, sekedar penyegaran istilahnya ya. Kalau tiba-tiba kita ditanya konsulen terus kita lupa ini apa ya jawabannya, kita bisa langsung nyari di sini gitu. Karena dia itu praktis dan kayak rangkuman aja gitu isinya, kayak rangkuman catatan kuliah gitu. Nah, tapi aku saranin kalian jangan hanya menjadikan MMN ini satu-satunya rujukan bahan bacaan. Kalian tetap harus sedia textbook, tetap harus rajin baca textbook karena MMN ini tuh nggak lengkap. Dia benar-benar kulitnya doang gitu. Dan ada beberapa dokter juga yang nggak suka ngeliat kita baca MMN ini. Jadi kalian hati-hati juga, pahami sifat-sifat konsulen masing-masing. Tapi nggak ada salahnya bawa ini karena dia praktis, nggak ribet, dan bisa masuk kantong Snelly juga. Dan yang gak kalah pentingnya guys, jangan lupa bawa air minum sama cemilan sendiri. Mau itu bawa roti, bawa coklat, atau apapun itu terserah kalian. Karena kalau koas tuh kadang kita lupa untuk makan gitu, atau sekedar gak sempet aja. Jadi pastiin kalian tuh selalu jaga stamina dan fokus kalian dengan bawa air dan cemilan. Nah sekarang untuk outfit apa sih yang cocok untuk kita pakai ke rumah sakit? Jadi kalau kita koas tuh wajib banget pasti kita harus pakai baju kemeja yang berkerah gitu. Jangan pakai baju-baju model-model kayak gini, itu nggak boleh. Kalau laki-laki hindari pakai kemeja polo yang ada kerahnya, meskipun itu kelihatannya ada kerah rapi gitu, tapi itu kan kaos, bahannya itu hindari. Terus untuk perempuan, kalian jangan pakai baju yang berisik gitu, yang banyak modelnya, atau yang di sininya tuh talinya gomber-gomber yang mesti dipita-pitain, atau ya yang modelnya macam-macam tuh hindari aja karena itu akan ngeganggu kita pas bekerja.
pakailah baju yang simple gitu, yang nggak banyak pernak-perniknya gitu, karena itu bakal ngedistract pasien juga. Kita misalnya lagi ngobrol pasien tapi dia fokus sama baju kita, itu kan nggak banget kan. Jadi pakailah baju yang membuat kita terlihat profesional dan siap bekerja gitu. Terus ada juga beberapa rumah sakit yang ngewajibin kita pakai rok. Jadi kalau untuk perempuan tuh nggak boleh pakai celana, tapi masing-masing itu tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit. Jadi mau kalian pakai rok atau pakai celana bahan itu nggak masalah, yang penting sesuaiin sama kebijakan rumah sakit masing-masing. Selain itu untuk sepatu, kalau aku saranin kalian pakai sepatu yang nyaman. Kalau aku biasa pakai Skechers karena dia itu enteng dan enak banget buat dipakai. Aku jujur aja selama koas udah nggak pernah pakai flat shoes gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai flat shoes, cari yang ada bantalan yang empuk gitu. Karena kalau kita koas, kita tuh bakal berdiri, sering banget berdiri berjam-jam, jalan kemana-mana berdiri. Itu bakal pegel banget untuk kaki kita, kasihan kaki kita gitu. Jadi kalian persiapin sepatu yang nyaman supaya kalian juga nggak pegel dan tetap nyaman untuk bertugas. Jadi guys, itu semua barang-barang yang esensial untuk dibawa ke koas. Sekarang aku bakal lanjut bahas tips dan triks untuk survive selama di koas. Tips yang pertama, pastiin kalian setiap hari usahain untuk review materi. Baik itu mempelajari dari SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia, atau kalian mencari jawaban dari pertanyaan yang hari itu ditanyakan oleh konsulen kalian. Nih misalkan, hari ini kalian ditanyakan oleh konsulen kalian, apa itu tata laksana diare, terus kalian belum hafal gitu, belum ingat apa aja step by stepnya. Itu kalian hari itu langsung malamnya begitu pulang dari koas pelajari, dicatat, karena biasanya besokannya itu konsulen bakal nanyain pertanyaan yang sama. Jadi ketika kalian ditanyain ulang, pastiin kalian sudah tahu jawabannya, jadi kalian gak akan jatuh ke lubang yang sama gitu. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, siapin pertanyaan semalam sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung terhadap suatu materi tertentu gitu, terus kalian dapat kesempatan nih besoknya ketemu konsulen yang spesialisasinya di bidang itu, kalian wajib siapin pertanyaan dulu semalam sebelumnya. Tetapi pastiin kalian sudah belajar dulu ya. Jangan pernah kalian bertanya sesuatu pertanyaan yang bodoh atau pertanyaan yang kosong gitu, karena itu bakal jadi bumerang untuk kalian sendiri. Karena ada beberapa konsulen yang nggak to the point langsung ngasih tahu jawabannya, tapi kadang muter-muter dulu, nanya kita dulu apa yang kalian tahu gitu. Jadi perhatikan, pastikan kalian itu sudah belajar sebelum kalian bertanya. Tips yang ketiga yaitu jangan pernah sok tahu atau sok pintar di depan konsulen. Ini aku kasih tahu ya, konsulen itu sering bertanya sama kita, sering ngetes kita gitu. Kadang dites itu juga dalam bentuk grup, jadi kita bareng teman-teman kita dites bareng-bareng. Misalkan si A ditanya, coba tata laksana diare, balik lagi diare gitu. Ya yang pertama apa? Kamu A jawab gitu. Kalian nggak boleh jawab langsung semuanya dijawab. Satu ini dok, dua ini, tiga ini, nggak boleh. Satu persatu jawabnya, karena konsulen tuh bakal lebih puas kalau kalian bisa, misalkan konsulennya nih nanya apalagi gitu. Ngerti nggak sih mas gue? Jadi intinya tuh kalian itu ketika ditanya apa lagi, kalian tuh bisa lanjutin gitu. Jangan kalian dalam sekali jawab dikeluarin semuanya. Jadi ketika itu konsulen akan kehabisan pertanyaan, terus bakal nanya pertanyaan lain yang bakal lebih susah gitu. Dan itu juga bakal jadi kesulitan buat teman kalian yang selanjutnya ditanya. Kadang kan baik lagi konsulen tuh nanya itu bertahap, misalkan si A ditanya satu apa, dua apa gitu. Kalau kalian di awal udah sebutin semuanya, kasihan teman kalian selanjutnya tuh nggak akan bisa jawab dan akan ganti pertanyaan yang lebih susah gitu. Jadi perhatiin juga kan kalau jawab gitu ya, kasihan nih teman-teman kalian masing-masing, karena kalian tuh di koas itu butuh teman. Kalian membutuhkan mereka 24 jam, kalian akan selalu sama mereka. Jadi janganlah saling menjatuhkan, harus kalian saling backup gitu. Kalau misalkan teman kalian ditanya nggak bisa jawab, jangan kalian buru-buru nafsu, saya dok, saya mau jawab gitu. Jangan kayak gitu, tunggu sampai dokter itu memberikan kesempatan untuk kalian jawab gitu. Misalkan kamu jawab nih apa gitu, terus dia nggak bisa jawab, kalian jangan langsung nafsu pengen jawab. Tunggu dokter itu, ya kalau gitu gantian, kamu silakan jawab gitu, baru kalian jawab gitu. Dan jangan sampai menjatuhkan teman kalian sendiri. Tips selanjutnya, kalau misalkan kalian lagi periksa pasien nih sama teman kalian gitu, misalkan periksa berdua gitu, kalau misalkan teman kalian salah, membuat kesalahan, jangan kalian koreksi di depan pasien gitu. Karena kalian tuh harus profesional di depan pasien. Kita tuh dianggap mereka tuh sebagai dokter yang udah pro gitu istilahnya, dokter yang udah biasa praktek. Padahal kita tuh koas kan, istilahnya masih belajar lah, masih magang gitu.
Jangan sampai kita mengoreksi teman kita di depan pasien, karena itu nggak akan terlihat profesional dan akan terlihat menyalahkan. Itu nggak banget guys. Jadi ingatkan teman kalian baik-baik ketika sudah selesai periksa pasien, ketika pasiennya sudah selesai. Tips selanjutnya, berusaha menerima kenyataan kalau kita itu masih belajar dan masih banyak yang nggak tahu. Kadang ketika kita masuk koas tuh kita punya ekspektasi yang tinggi, berharap kita udah tahu segalanya, kita udah menghabiskan 3,5 tahun bahkan 4 tahun atau lebih di masa kuliah gitu. Harusnya pas koas tuh udah tahu dong, tapi kenyataannya nggak gitu guys. Kenyataannya ketika koas tuh kita kayak belajar dari nol lagi, tapi nggak apa-apa, itu hal yang baik karena ketika di koas kita bakal ketemu pasiennya langsung, jadi kita menerapkan teori dan langsung diaplikasikan ke pasiennya langsung. Jadi itu ilmunya bakal langsung lebih nempel dibandingkan waktu kita kuliah cuma belajar teori doang gitu. Jadi jangan berkecil hati. Justru di koas ini tuh juga tempat kita melakukan kesalahan. It's okay to make mistakes gitu. Jangan kita terlalu push too hard on ourselves gitu. Lebih baik kita membuat kesalahan di koas dibandingkan ketika kita jadi dokter kita membuat kesalahan gitu. Jadi maksimalkan kesempatan koas ini untuk kalian mencoba segala macam hal dan berbuat kesalahan. It's okay. Nah, saran selanjutnya, tips selanjutnya yaitu kalian don't overthink it, just do it gitu. Apapun yang kalian lakukan di koas, apapun yang dokternya suruh kepada kalian, misalkan tiba-tiba kalian, dek infus, dek pasang kateter, dek tolong USG pasien gitu. Even ketika kalian belum pede untuk ngelakuin, jangan pernah kalian menolak atau jangan pernah kalian takut untuk ngelakuin itu. Karena practice makes perfect dan gak pernah ada momen dimana kita langsung sukses gitu dalam sekali coba. Kita harus berkali-kali coba, berkali-kali gagal gitu. Jangan berkecil hati kalau pertama kali coba kalian gak bisa, ya udah nggak apa-apa, coba terus, coba lagi. Karena kalau misalkan kalian udah takut nih, aduh nggak bisa, ntar aja, itu kan nggak akan bisa. Sampai kapanpun kalian nggak akan bisa. Jadi beranikan diri untuk mencoba apapun itu. Selanjutnya yaitu lower your expectation. Balik lagi, ketika kita koas kita berharap kita udah bisa semuanya, padahal kenyataannya tuh enggak guys. Kenyataannya bahkan kalau di drama-drama Korea mungkin ketika kita ngelihat di koas tuh kita bantuin dokter asistensi operasi atau ya ngapain lah periksa-periksa segala macam. Kenyataannya ya mungkin kita bakal dapat kesempatan seperti itu dari dokter-dokter tertentu, tapi ada juga dokter yang mungkin belum memberi kita kepercayaan gitu. Mungkin ingin kita hanya sebagai observer, melihat saja, memantau saja gitu. Atau sekedar hanya memanggil pasien masuk ke ruangan. Itu sering banget kejadian. Jadi ya lower your expectation lah, karena ketika kalian nge-set expectation kalian terlalu tinggi, kalian akan lebih mudah kecewa dan lebih mudah stres. Jadi ya udah, apapun yang disuruh kerjain aja, lakuin aja dengan lapang dada gitu, dan gak usah ngerasa kalian bisa atau kalian gak bisa, lakuin aja pokoknya gitu ya. Saran selanjutnya yaitu find your interest atau passion outside kedokteran, di luar koas gitu. Jadi ketika kalian lagi nggak koas, kalian bisa ngapain nih? Apa yang kalian suka? Apakah itu masak, apakah itu olahraga, atau sekedar ke coffee shop? Apapun lah itu yang kalian suka, kalian harus cari itu dan lakuin itu ketika kalian lagi jenuh pas koas. Kalau misalkan kalian gak punya hobi, carilah hobi dari sekarang gitu, karena koas tuh bakal membuat kalian stres. Kalau kalian gak punya pelarian, kegiatan apapun untuk mendistract pikiran kalian di luar koas tuh kan bakal gampang banget stres. Jadi pastiin kalian tuh punya hobi, apapun itu, atau jalan-jalan, makan, terserah kalian. Yang penting kalian harus punya sesuatu untuk dilakukan di luar koas gitu. Dan yang paling penting, ini highlight dari semuanya, ketika kalian mulai merasa tertekan selama koas, karena aku yakin koas tuh it's a big change for all of us gitu. Yang tadinya nggak merantau, tiba-tiba koasnya merantau, ditempatin di rumah sakit di luar kota, di daerah gitu. It's a big change dan itu pasti akan membuat stres. Ketika kalian udah mulai merasakan stres, talk to your friends or talk to your parents, be open to them, karena mereka itu pasti merasakan hal yang sama kalian gitu. Gak mungkin ada orang yang gak stres selama koas, pasti ada momen dimana mereka stres. Jadi kalian tuh ya curhat aja ke sama teman kalian gitu, hari ini gue membuat kebodohan, misalkan gue ngapain, atau gue dimarahin sama konsulen A nih gitu. Cerita aja, karena pasti bakal banyak momen-momen kebodohan kalian selama koas gitu. Jadi jangan itu semua disimpan sendiri guys. Percaya kalau kita itu butuh orang lain untuk cerita gitu. Kalau misalkan
orang tua kalian tuh suportif gitu, kalian ngerasa bisa curhat-curhat lah ke orang tua kalian, karena itu juga bakal membantu banget gitu. Jangan semuanya disimpan sendiri karena kalian bisa gila, kalian bisa stres gitu. Jadi hati-hati ya. Itu semua yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat, dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih lanjut, tertarik gitu menanya-nanya lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah atau reach Instagram aku, nanti akan aku tulis Instagram di description box. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!